Gitu loh, jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini. Bapak kau ya, bapak kau ya, cocoknya kau keluar dari bapak kau tuh ya. Aku nggak pernah sama sekali ya menyinggung persoalan kau sama keluarga kau. Aku nggak pernah komentari tentang keluarga kau, tapi ini udah menyangkut ibu. Kau udah menggiring opini ya biar tercuci masyarakat ini supaya tidak takut sama ibu. Ya supaya tidak aku pun yang nggak agamis sekali, tapi udah jelas-jelas ya surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kakinya si Padel itu. Perkara jantan kau kayak gitu. Ya Allah ya Tuhan, jangan sampai ya dunia ini cepat kiamat perkara kau ya, bentuk stres. Loli, sini kau Loli ya, biar ku ajarin kau apa susah tinggal hormat. Ya, awas kau keluar kau dari sini anak kau nanti ya. Kurasa kayak gini ciri-ciri orang ya kalau punya anak dicampakkan anak Ersan. Ya, yang penting dia sama apa? Sama rambut keribu. Ya Allah, bentar. Gitu loh, jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Jangan takut sama orang tua, endang balik nono ndak krungu aku. Yo oleh anakku no tak tahu apuk lambemu sampai mbelet corok. Ya Allah aku izin nyuwuneni ndak jan ndak gregetan tenan aku ambek bocah iki janan. Lah rumangsamu awu iki apa meletek teko watu apa bejungul teko jumbleng. Lah kok iso jangan takut sama orang tua apa meneh ibu. Ibu iku Gusti Allah sing nyata rumangsamu. Kowe iki iso ngumbah telapak kakine ibumu terus mau ombe ben oleh ridoe, ben oleh ampunan teko pusat. Lah lek sampe pusat ngedukne ajab, koyok sing no Los Angeles iku, pernah gak yo jan aduh tenan lek malin kundang sik urip tenan isin oleh saingan sing luwih dhuwur teko dheke. Astagfirullahaladzim Loli, jan astagfirullahaladzim. Iki lho rungokno ibumu ngomongi delon rumokno, kupingmu jemblengno. Ataupun telah meninggalkan kamu, pintu rumah Ami terbuka untuk kamu. Pelukan ibu ini siap memberi kamu kehangatan kembali. Rungokno ibumu iku. Pintu rumah ibumu terbuka. Gak ono lol. Wong tuwek iku gedeng karo anak, pegel karo anak iku gak ono lol. Awakmu iku jan motomu apa wis kelilipan mendut, utakmu apa wis putar balik apa wis pindah nang dengkul to. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ki aja apa sing awakmu terima sok nduk. Ya Allah Gusti Allah. Iki aku lho sing ibu nek perantauan lek eling anak iku ngalang-alangi nek ngarepe moto kepingin mulih senajano adoh iku lho ya. Ya Allah kok iso awakmu iku lho kok iso. Ya Allah lho ranggena tenan awakmu iki. Halo para ibu. Untuk kabar tentang Nikita dan Loli, kalian sedih nggak? Sedih ya. Seorang Nikita sudah membekali ilmu agama sampai Loli disekolahkan di pesantren dan segala macam. Harusnya dia mengerti. Tapi ucapan yang keluar dari mulut Loli membuat semua ibu di dunia ini menderita. Semua ibu di dunia ini sakit hatinya. Dia berucap tidak memilih dilahirkan dari rahim seorang Nikita. Apa dia tuh lupa? Di pondok pesantren saat dia menimba ilmu di sana itu pasti sudah dijelaskan bahwanya sebelum kita dilahirkan itu Allah sudah menanyakan kita 77 kali. Dan Allah sudah bilang kamu akan terlahir ke dunia ini dengan aku mengirim malaikatmu yang nanti akan kau panggil ibu. Saat usia kandungan kita 4 bulan loh. Dia pasti sudah belajar itu. Dan kata-katanya yang mengatakan bahwasanya jangan takut dengan orang tua hanya karena dia melahirkan kita. Astagfirullahaladzim. The real ini. Real anak durhaka. Ya mungkin Loli sekarang masih remaja, masih belum bisa merasakan apa yang sebenarnya seorang ibu rasakan ketika anak itu mulai bertingkah, mulai mencari jati diri dan segala macam. Tapi perlu Loli ingat, Loli itu gak kekurangan. Sekolah bisa di luar negeri, segala macam keturutan mau liburan ke luar negeri oke. Bagaimana anak-anak yang lain? Jangan merasa Loli paling benar. Ketahuilah nak, di luar sana itu semuanya hanya bersifat sementara. Menyayangimu itu hanya bersifat sementara.
Tidak ada yang menyayangimu sampai ajal menjemput, itu hanya seorang ibu. Ketahuilah nak, jadi jaga lisanmu. Kamu menyakiti seluruh ibu di dunia ini nak. Loli istighfar ya nak, istighfar kamu nak. Orang-orang di luar sana itu hanya bersifat sementara untuk menyayangi kamu. Mereka baik itu hanya sementara, Loli. Kamu gak akan pernah mendapatkan segala sesuatunya yang telah kamu dapatkan dari ibumu. Semua di dunia ini gak ada yang gratis kecuali pemberian ibu, Loli. Gusti Allahu Akbar, ya Allah. Buat Nikita semangat terus, Niki. Semangat, apapun itu anakmu. Semangat Niki, kalau bukan kamu yang berjuang, gak akan ada yang bisa menyelamatkan Loli. Semangat terus Niki. Loli belum merasakan ya, benar-benar rasanya gak punya ibu. Saat kita kangen, kita butuh dekat pada ibu. Tapi orang tua sudah meninggal, itu rasanya sakit Loli. Gak akan ada yang seikhlas ibu Loli. Istighfar Loli, kembalilah ke orang tuamu. Mohon ampun, kembalilah ke keluargamu. Gak akan ada Loli di dunia ini yang mencintaimu secara ikhlas, secara tulus kecuali orang tuamu. Bisa kamu raba dirimu sendiri. Pacar kamu mencintaimu karena apa? Karena dia bisa mendapatkan kesenangan dari kamu. Sementara ibumu memberikan segala sesuatunya, memberikan kasih sayang, memberikan cinta. Dia cuman pengen kamu itu bener hidupnya Loli. Gak butuh apa-apa, gak akan merugikan kamu. Banyak orang bilang Loli sekarang masih remaja, masih butuh jati diri apa segala macam. Dan nanti suatu saat kalau dia sudah dewasa dia akan mengerti. Iya, kalau Allah memberikan kita umur panjang sampai kita bisa nanti punya anak, hingga Loli bisa merasakan untuk bisa menjadi seorang ibu itu rasanya bagaimana. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, sementara Loli belum sempat untuk minta ampun ke orang tua. Naudzubillahi min dzalik Loli, jangan sampai. Ayolah nak, kembali ke keluargamu, kembali ke ibumu. Nikita Mirzani itu orang yang kontroversial, liar, tapi berani dan dia bertanggung jawab sama keluarganya. Buat gua, orang yang bertanggung jawab pada keluarga itu nilainya 100. Nah ini gue bikin judul patung Behind the Smile. Orang nggak tahu ketawanya Nikita, senyumnya Nikita penuh arti. Di belakangnya dia teriak-teriak, dia nangis, dia semuanya. Dia sendiri paling ngadu sama Tuhan. Dia ngadu sama orang diketawain. Ditambah lagi anak perempuannya itu, yang mengharu biru perasaan semua orang. Gue gak ngerti ya. Ada yang salah kali sama itu kepala itu anak itu. Di sekolahin iya, disayang iya, dipertahankan iya. Tapi tetap dia minta diadopsi orang lain. Yang notabene orang lain itu seperti pelawak buat gue. Dan lo lihat belakangnya. Teriakan. Itu Nikita di belakang ketawa dia, di belakang senyum dia, di belakang liar dia. Dia teriak. Nikita manusia biasa dan luar biasa, dia bisa berjuang. Dia bisa menjadi hidupnya cukup, anaknya nggak kekurangan. Dan dia berbagi sama semua orang. Tapi coba perempuan yang menye-menye, yang yang santun, yang ini, yang itu. Ya mungkin juga berbagi ya. Tapi tentunya kalau kita lihat dari keseharian Nikita atau liarnya Nikita atau beraninya Nikita, itu kan orang selalu berpikir yang total negatif bahwa orang ini nggak ada poin plusnya. Tapi ternyata Nikita malah lebih hebat dan gue kagum. Belum tentu gue bisa seperti Nikita. Jangan takut ngelawan orang tua. Itu statement dari Loli, anaknya Nikita Mirzani. Saya tuh nggak pernah ngikutin perkembangan kasus artis-artis ya. Apalagi bermasalah kayak gini. Jarang banget saya mau nimbrung. Tapi denger statement Loli, ngajarin orang-orang ya, terutama anak-anak yang nonton. Karena kan diposting kan di TikTok dimanapun itu berada. Jangan takut untuk ngelawan orang tua. Bapak ngasah uaknya, iya. Bapak kelawin ngasah uaknya, Loli, iya.
Tuh kalau nonton adik saya apa anak saya kelak nonton, contohnya pula ya kan, amit-amit cabang bayi ya. Loli, saya nggak kenal sama kamu ya, tapi saya tahu lah sedikit-sedikit. Saya mau ngomentari tentang statement itu. Statement kamu itu Loli bukan cuma ngancurin perasaan emak kamu Nikita Mirzani, tapi kamu ikut menghancurin perasaan anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak broken home yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua dan yang nggak dapat lagi ya, nggak dapat lagi kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Karena udah meninggoy. Saya Loli sebagai ibu ya, saya bicara sebagai ibu. Nangis saya baca, dengar dan lihat statement kamu. Apalagi emak kamu Loli. Saya sampai, ya Allah, kayak mana lagi nih woi. Saya sampai berdoa Loli buat kamu. Supaya Allah bukain pintu hati kamu hidayah. Biar ngetok pintu hati kamu yang disampuk belis itu ya. Biar keluar belis taun cacak babuy dari dalam hati kamu itu biar keluar. Biar ngeliat gitu nah. Loli, saya baru nganak 1. Ini anak pertama saya. Dan saya tahu betul Loli gimana rasanya melahirkan. Sampai di ujung ubun-ubun nyawa ini Loli. Rasanya tidak akan ada rasa lain jika belum melahirkan Loli. Kamu hanya kayak gitu Loli, belum menjadi ibu. Kamu sanggup ngelawan mak kamu sanggup buat statement jangan takut ngelawan orang tua segala macam. Karena kamu belum jadi orang tua Loli. Tapi kalau kamu udah jadi orang tua Loli, ngelihat anak kamu tidur pun kamu bisa nangis Loli. Apalagi ngelihat anakmu ngelawan sama kamu. Saya jarang banget mau komen-komen orang ya, nggak mau saya ikut campur urusan orang. Tapi ini berhubungan dengan anak dan ibu. Berhubung saya sudah menjadi ibu dan sekaligus saya sudah ya orang tua saya udah nggak ada. Gila sih ya. Sampai kubun-ubun merinding saya baca dan lihat video itu. Saya nggak tahu ya perasaan apa, kegiatan apa, amarah seperti apa, momen seperti apa yang ngebuat Loli, yang ngebuat kamu itu benci banget sama emak kamu itu saya nggak tahu. Tapi Loli yang harus kamu tahu, emak kamu itu Loli ngandung kamu itu bukan sehari 2 hari, 3, 4, 5 jam, tapi 9 bulan 10 hari bisa lebih. Ya Allah, melahirkan kamu tuh Li bukan kayak ngeludah ya. Bukan. Ngeden. Ya. Dan itu nggak mungkin dia 2 menit. Ngeden sakit kontraksi itu Loli. Ya Allah. Kayak nyawa kamu udah di ujung ya. Nah itu rasanya Loli. Dan satu lagi. Semoga masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong ngedoain kamu ya Loli. Semoga hati kamu kebuka, Allah bukain hidayah buat kamu. Semoga kamu tuh yakin dan ngerasa benar-benar udah kejauhan kamu itu Loli. Pulang Loli. Ingat emak kamu, doa emak kamu itu Loli bisa nembus langit. Bukan doa Rasman ataupun yang lain-lain. Apalagi doa Padel ya. Kamu ya Allah. Enak mingkem nak. Ya. Ya udahlah ya. Saya sedih betul woy. Sakit saya sebagai anak yatim piatu dan saya seorang ibu, sakit bener saya dengar perkataan seperti itu. Ya udahlah. Semoga Loli dapat hidayah. Amin. You know. Cium nak. Rencananya nih kalau seumpamanya akhirnya disetujui oleh pihak-pihak abang sebagai orang tua asuh gimana? Ya, nggak ada masalah. Saya anggap dia jadi anak saya aja. Tapi abang orang 4 bulan kok. Dan dia tadi malam akrab sama anak saya dengan kalian. Cepat ya sosialisasi. Nih, gue spill buat yang pengen tahu tanggapan Bang Rasman tentang Loli yang pengen diadopsi oleh Bang Rasman. Ya, kalau kita lihat dari tanggapan ini, Bang Rasman itu menerima dengan lapang dada, dengan terbuka kalau Loli pengen jadi anak dia. Dan katanya Loli juga cepat beradaptasi. Emang kalau awal-awal itu kita makan tebu manis banget gitu kan. Kan ujung-ujungnya nanti ada ampas tuh tebu ya. Ini persepsi gue sih, persepsi gue doang. Boleh dong gue berpersepsi. Menurut gue antara Bang Rasman sama Loli itu sama-sama ada kepentingan.
Apa kepentingannya? Ini persepsi gue sekali lagi. Si Loli pengen diadopsi sama Bang Rasman biar jadi haknya Bang Rasman menentukan dia itu bisa nikah sama siapa. Tentunya sama Pergedel. Bang Rasmannya, ya kan mumpung lagi naik-naik nih, nggak apa-apa dong diangkat dulu Loli sementara. Ntar beberapa bulan lagi kita nggak tahu, kayak yang keluarga dia yang di luar negeri kan udah speak up sekarang. Gimana tentang Loli yang sebenarnya? Jangan sampai Bang Rasman nanti satu keluarga juga speak up kayak gitu, jangan ya Bang ya. Sekarang kami kok, anak Bang Rasman ada 8, anak gadis juga semua. Anak Bang Rasman terdidik semuanya, 8-8-nya terdidik. 3 dokter, 1 bidan, 1 lagi calon farmasi, sisanya tuh pesantren, bayangkan. Gak ada anaknya baik, gak ada. Gak masalah, kita didik, karena didikan kami itu juga VOC loh. Jangan salah-salah, juga keras, tapi tidak sekonyong-konyong. Itu loh, silakan tanya anak Bang Rasman. Rapi, tertib, nggak ada, menyeh itu nggak ada. Kita keras juga sama anak. Tapi kita ini keras, sayang gitu loh, nggak sekonyong-konyong seperti ini. Aib anak kok dibuka seluruh dunia, seluruh mancanegara tahu sampai. Aduh bu, orang tua mana sih yang nggak mau mendidik anaknya dengan benar? Pasti mau semua. Setiap anak itu punya karakter berbeda-beda bu. Ada yang bengal kayak Loli. Mungkin anak ibu itu pada nurut sama orang tuanya. Apalagi anak remaja seperti ini yang udah mulai dewasa, punya pemikiran masing-masing, udah punya pacar, kena hasutan pacar segala macem. Udah, jaga anak perempuan itu lebih susah daripada jaga anak laki-laki loh bu. Seorang ibu masa nggak paham sih? Memang dasarnya si Loli ini bengal banget, kabur-kaburan. Coba aja didik bu, jangan sampai kabur-kaburan nih, jangan sampai kaget gitu aja. Kalau kalian berpikir membesarkan anak sendirian itu mudah, as a single mother or a single father, good luck. Kalian udah kompak aja sama pasangan kalian membesarkan anak, tetap banyak surprise-nya. Waktu kalian punya anak pertama, kalian tuh tidak punya knowledge atau tidak punya background. Ini cara besarin anak gimana, melahirkannya gimana. Kalian biasanya nanya kepada orang-orang yang sudah pengalaman. Siapa? Mayoritas orang tua kita. Kita mungkin cuma ingat, oh dulu ayah ibu saya didiknya begini nih, saya coba terapin ke anak. Mungkin ada slight difference ya, ada modifikasi dikit. Lalu kalian pikir, oke lah, anak pertama nih ternyata begini. Lalu kalian pikir punya anak kedua, metode yang sama bisa diulangin. Ternyata, surprise, anak karakternya beda-beda. Begitu anak ketiga, beda lagi. Sekalipun kembar pun, ternyata bisa beda loh. Kenapa? Ya yang kita lagi bicarakan tuh manusia. Gak usah Anda jadi orang tua nih. Saya pengalaman jadi guru ya, ngajar satu kelas. Anaknya tuh random, beda-beda. Kenapa bisa begitu? Ada banyak faktor. Bukan cuma soal faktor di keluarga aja. Ini anak itu kan ini ya, sifatnya tuh nurunin secara genetika. Genetika tuh gak selalu lagi bahas ibunya doang. Bisa juga nurun sifat bapaknya, kakeknya, neneknya, banyak. Tapi kalian kan selalu biasanya cuma ngejudge ibunya doang. Pokoknya apa-apa tuh salah ibunya gitu loh. Yang lain gak salah, cuma salah ibunya. Dan kalian juga lupa, kalau lagi ngomongin remaja, faktor X itu juga banyak. Dia tuh dipengaruhi oleh lingkungan yang kayak mana dulu, berteman sama siapa. Cilakanya kalau ada orang-orang dewasa yang harusnya sebetulnya fungsinya tuh teman ibunya atau teman ayahnya, tapi ngajarin yang kagak-kagak sama nih anak, didukung. Ya kayak begini, susah. Ya, saya ngomong hal basic aja deh ya. Kalian bilang Niki itu ibu durhaka. Sekarang saya tanya, dari segi makanan deh, Niki tuh pelit gak sih sama anak? Anaknya ada yang overweight gak? Itu anak dikasih makan dipertimbangkan gizinya. Bahkan sesibuk-sibuknya Niki masih sempet dong ngasih perhatian masakin anak. Dia bisa aja loh sebagai orang kaya, udah ada ART ini, saya gak perlu lagi sibuk syuting, lagi sibuk cari duit. Ngapain saya masak-masakin buat anak? Dari segi fashion, kalian perhatiin gak fashion anak-anaknya Niki? Apa itu fashion yang serampangan?
Bahkan dia ngerti ini cocoknya anak umur segini tuh pakaiannya gimana. Enggak semua orang tua ngerti. Ada orang tua yang anaknya dibully gara-gara udah SMP masih dikasih aksesoris kayak begituan, jadi bahan bulian di sekolah. Dari segi pendidikan, apakah dia di sekolahin cuman asal-asalan? Sekalipun kalian nganggap orang kayak Niki mungkin ilmu agamanya kurang, tapi Niki tetap coba tanamkan itu ke anak-anak loh. That's a good point gitu loh. Kalau kalian bilang Niki cuma kasih uang gak kasih perhatian, kata siapa? Niki sering nemenin anaknya mau panahan, dikasih, ditemenin kejuaraan. Gak semua orang tua punya waktu kayak gitu. Apalagi kalau orang tuanya tuh udah sibuk dengan karirnya. Ini masih sempet-sempetin datang loh. Selalu punya waktu untuk diajak jalan-jalan ke luar negeri, untuk liburan bareng. Hei, gak semua anak orang kaya bisa liburan bareng sama keluarganya. Saya sih kasih tahu aja. Cuma asal kalian juga tahu ya, kalau kalian ingat masalah Niki punya masalah sama anak ini bukan soal di UK doang, udah lama. Mungkin kalau kalian masih ingat video-video lama, waktu dulu dia pernah kabur ke tempatnya Dipo, sampai Niki ajak ngomong. Tapi Niki ngomongnya juga nggak pakai marah-marah waktu itu. Lalu masalah kasus anaknya bikin masalah di pesantren, bikin masalah sama guru-guru lesnya, bikin masalah sama ART, punya percintaan yang cukup aneh dengan satpam, dengan supir. Kalian pikir mudah sebagai ibu nanganin anak remaja yang kayak gitu? Cobain dulu gitu loh. Kalian ini kadang-kadang tuh gimana ya, kalian tuh terbawa pada apa yang gini loh. Susahnya, memang susahnya. Niki tuh sempat membranding dirinya ya itu ya, huru hara, kontroversial. Jadi kalian mungkin udah punya negative feeling ke Niki. Aku bisa ngerti itu. Enggak semua yang Niki lakukan saya juga setuju. Enggak semua. Saya udah bilang saya bukan basarnya Niki gitu. Saya nggak kenal Niki, Niki juga nggak kenal saya. Saya cuma ngomong berdasarkan pengamatan saya dan coba memainkan logika gitu loh ya. Kalau kalian mau tahu contoh ibu durhaka, kalian tahu nggak tuh artis sinetron? Saya lupa nama depannya. Kalau nggak salah nama belakangnya Curtis. Kalian tahu kisah hidup dia? Kasihan. Tapi itu aja dia tidak menghina ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Ibu kandungnya juga nggak ngasih teladan yang benar. Dia tumbuh tidak ada kasih sayang dari siapapun kalau boleh dibilang. Tapi dia kayak begini nggak? Ngaco gitu loh. Enggak. Gini ya, saya ngomong nih based on my own experience. Oh, kisah saya lebih ngaco lagi, lebih seru sebetulnya. Cuman saya merasa itu konsumsi pribadi saya. Saya tidak mau bercerita kalau tidak tahu fungsinya apa gitu ya. Tapi hidup tuh pembelajaran. Ada yang protes sama saya, kamu tuh suruh anak umur 18 tahun mengerti keadaan. Wow, hidup saya lebih berat dari Loli dari sebelum umur 18 tahun. Kalau banyak orang nanya, kok kakak ini bisa ngerti banyak hal ya, kok bisa memahami orang banyak hal? Ya karena saya ngalamin yang jauh lebih buruk gitu. Kenapa saya bahas tentang Agus donasi? Saya juga ngalamin hal yang serupa sama Agus, mengalami kebutaan saya itu. Saya tahu rasa pahitnya kehilangan mata. Memang saya baru kehilangan satu mata, tapi sebentar lagi saya akan kehilangan penglihatan keduanya. Saya bukannya nggak tahu rasa pedihnya jadi orang buta, tahu. Makanya saya ngomong, emang dipikir saya bikin channel Speak Up ini talk zone tuh kenapa? Karena saya ngalamin banyak hal. Saya tidak suka ketidakadilan, saya tidak suka pembulian, makanya saya speak up gitu loh. Makanya kan saya tanya sama Loli, kamu bilang ibumu durhaka atas dasar apa? Coba saya diberitahu. So far saya belum lihat Niki itu durhaka. Belum. Dia tidak menelantarkan anaknya. Kalau dia mau tuh dari awal aja gak diurus itu anak gitu loh. Nyerah aja gitu, bodo amat lah
gitu. Tapi kan anaknya diurus, ya kan. Walaupun berantem-berantem, pas anaknya ada masalah keuangan, hutang sana sini, terlibat judol, siapa yang pasang badan? Mamanya. Kalau dia nggak peduli, bodohin amat. Lalu kalian nanya, kenapa sih anaknya masuk safe house? Masalahnya, anaknya melanggar hukum kan? Kita kan lagi hidup di Indonesia. Kalian tahu kan, itu nggak boleh loh. Menghilangkan titik-titik-titik. Kalian tahulah yang saya lagi bahas apaan. Lalu kalian maunya apa? Itu anak ditaruh di penjerong gitu? Ditaruh di safe house juga bukan berarti kayak cuma dititip tanpa pengawasan. Enggak. Ibunya tetap turun tangan. Tapi Anda juga coba ingat, ibunya punya anak lebih dari 1. Lalu kalian bilang enak banget sih ibunya jalan-jalan. Jalan-jalan juga sama anaknya kali. Emang cuman gara-gara kakaknya yang nomor 1 ini bikin masalah, lalu adik-adiknya gak boleh diberi perhatian, gak boleh jalan-jalan gitu. Ini loh, kadang-kadang aku tuh bingung sama netizen. Ya, tolonglah kita coba jangan pakai emosi dalam menilai sesuatu. Saya bukan tidak paham rasa sedihnya Loli. Ada banyak yang saya paham kenapa dia bentrok sama amiknya. Tapi kalau bilang aminya durhaka, saya nggak setuju. Karena itu konteksnya beda banget. Gitu loh. Mereka berdua tuh butuh didamaikan, butuh dibantu. Tapi sayangnya ini orang-orang dewasa. Saya juga nggak tahu kenapa jadi memperburuk keadaan. Kalau kalian nggak suka sama Niki, boleh. Kalian serang Nikinya. Tapi jangan juga jahat anak di bawah umur kalian gunakan untuk menyerang ibunya. That's not fair. Pemukulan dia duluan yang ngeroyok gua. Dia sama bininya ngeroyok gua. Saksinya banyak, tapi dia putar balikin fakta kalau gua pukul dia. Ya kalau gua pukul dia itu pembelaan diri lah. Rasma mah jagong ibu, kang bohong. Jelas dia yang teriak-teriak.